Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan merupakan proses yang dinamis yang terus bergerak mengikuti perkembangan zaman. Kemajuan teknologi digital, perubahan karakteristik murid, dan tuntutan kompetensi abad 21 mendorong sekolah harus terus berani melakukan transformasi. Oleh karena itu, saya, Neneng Khairiyah, Kepala Sekolah SDN Mekarjaya 9, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok. Hari ini saya akan berbagi praktik baik yang telah saya lakukan di SDN Mekarjaya 9. Praktik baik yang saya lakukan, saya beri judul Transbud Tekno, transformasi budaya sekolah melalui teknologi dan inovasi. Berikut adalah penjelasan tentang Transbud Tekno. Berawal dari visi dan misi yang ingin dicapai dan dari sebuah kesadaran bahwa perubahan pendidikan harus dimulai dari data dan kondisi nyata yang ada di sekolah. Melalui rapot pendidikan tahun 2025, kami melihat bahwa sekolah memiliki sejumlah kekuatan seperti kemampuan literasi yang mencapai 93,33%, karakter 64,24%, dan kualitas pembelajaran 73,41%. Namun, kami juga menemukan beberapa tantangan yang perlu segera diperbaiki, terutama kemampuan numerasi yang turun 20 poin menjadi 63,33%, kemampuan menalar tingkat tinggi atau L3 berada pada 41,42%, serta kreativitas dan nalar kritis murid yang masih perlu diperkuat. Kondisi tersebut mendorong kami untuk tidak hanya melihat masalah, tetapi mencari solusi yang inovatif. Kami menyadari bahwa teknologi dapat menjadi pengungkit perubahan dalam pembelajaran, pengembangan kompetensi guru, pembiasaan murid, dan tata kelola sekolah. Dari sinilah Transbud Tekno lahir, yaitu transformasi budaya sekolah melalui teknologi dan inovasi. Kami memulainya dari data, mengidentifikasi masalah, menghadirkan inovasi, melaksanakan aksi, melakukan monitoring dan refleksi, hingga akhirnya membangun budaya sekolah. Transbud Tekno memiliki 3 pondasi utama. Pertama, teknologi mengubah cara. Teknologi digunakan untuk mengubah cara guru mengajar, murid belajar, sekolah berkomunikasi, dan pemimpin mengambil keputusan. Kedua, inovasi mengubah budaya. Inovasi yang dilakukan secara konsisten akan melahirkan kebiasaan baru. Ketiga, kepemimpinan menggerakkan perubahan. Kepala sekolah menjadi pengarah, fasilitator, motivator, sekaligus teladan dalam proses transformasi. Transbud Tekno dilaksanakan melalui sebuah siklus perubahan yang sistematis dan berkelanjutan. Kami memulainya dari data, mengidentifikasi masalah, menghadirkan inovasi, melaksanakan aksi, melakukan monitoring dan refleksi, sehingga akhirnya membangun budaya baru di sekolah. Implementasi Transbud Tekno yang pertama melalui Genius Numerasi berbasis teknologi. Genius Numerasi adalah kegiatan yang membantu murid belajar matematika dengan cara sederhana, menyenangkan, dan berhubungan dengan kehidupan sehari-hari dengan memanfaatkan teknologi. Sebuah contoh, saat guru menemukan murid kesulitan dalam menghadapi soal cerita, maka kegiatan Genius Numerasi diberikan melalui soal kontekstual dengan memanfaatkan papan interaktif digital, lalu memantau hasil asesmen dan melakukan refleksi, sehingga murid berpikir logis dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Untuk murid fase C juga diperkenalkan dengan kecerdasan artifisial dan coding dalam kegiatan kokurikuler. Implementasi yang kedua yaitu Genius Create yang merupakan salah satu inovasi yang memberikan kesempatan kepada murid untuk menciptakan proyek atau karya dengan memanfaatkan teknologi. Contoh kegiatan sederhana, murid mengamati masalah di kelas atau lingkungan sekolah lalu menentukan proyek yang ingin dibuat, seperti video, cerita digital, presentasi, membuat poster, dan lain sebagainya. Murid memanfaatkan teknologi seperti HP,
kamera, papan interaktif digital, tablet, dan lain-lain. Harapannya siswa dapat dilatih kreativitas, kerjasama, berpikir kritis, dan mampu secara bijak menggunakan teknologi. Implementasi yang ketiga yaitu Digital Teacher Learning, kegiatan pengembangan kemampuan guru dengan memanfaatkan teknologi digital. Guru mengikuti webinar, pelatihan daring maupun luring, mempelajari video tutorial, pembelajaran digital, dan lain sebagainya. Kemudian guru juga dapat membuat bahan ajar digital, presentasi, kuis, video, dan media interaktif. Contohnya membuat permainan soal numerasi menggunakan papan interaktif digital. Dengan demikian, guru tidak lagi diposisikan hanya sebagai pelaksana program, tetapi sebagai agen perubahan. Implementasi yang keempat yaitu pemanfaatan perangkat digital pada kegiatan selasi atau selasa literasi dan pemanfaatan perangkat digital pada G7KI atau Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Melalui selasi, budaya membaca dikembangkan menjadi budaya berpikir. Guru dan murid berinovasi dengan memanfaatkan perangkat digital yang ada di sekolah untuk aktivitas membaca, memahami, menganalisis, dan menyampaikan pendapat. Pemanfaatan teknologi digital dalam Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat untuk membantu membangun pembiasaan positif secara konsisten. Setiap kegiatan pembiasaan didokumentasikan melalui jurnal digital dan direkap secara berkala sehingga perkembangan murid dapat dipantau dengan lebih mudah. Melalui papan interaktif digital, guru juga memberikan edukasi dan penguatan tentang pentingnya menjalankan kebiasaan positif dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi selanjutnya yaitu tata kelola sekolah berbasis data. Pengelolaan sekolah dengan menggunakan data sebagai dasar dalam menentukan masalah, menyusun program, mengalokasikan anggaran, mengambil keputusan, dan melakukan evaluasi. Contohnya seperti rapot pendidikan dianalisis untuk menemukan masalah prioritas, hasil analisis digunakan dalam perencanaan berbasis data, dan penyusunan program RKAS. Excel atau spreadsheet digunakan untuk mengolah, merekap, dan memantau data. Hasil supervisi guru juga dilaksanakan, setelah itu direkap secara digital untuk menentukan tindak lanjut. Data bukan hanya dicatat, tetapi digunakan untuk mengambil keputusan yang tepat dan meningkatkan mutu sekolah secara berkelanjutan. Untuk mengukur tingkat keberhasilan Transbud Tekno di SDN Mekarjaya 9, maka diberikan instrumen evaluasi melalui Google Form pada 16 responden dengan isian skala 1-4 tingkat keberhasilan. Berikut adalah hasilnya. Pada diagram lingkaran terlihat bahwa jumlah responden 16 orang dengan warna biru sangat baik 12,50, warna oranye cukup baik 75%, warna hijau perlu penguatan 6,25%, warna merah perlu intervensi 6,25%. Rata-rata capaian keseluruhan memperoleh skor 3,5 dari skala 4. Tingkat keberhasilan minimal 75% atau 87,50%. Kesimpulan, implementasi Transbud Tekno secara umum berjalan dengan baik, dengan fokus penguatan berikutnya diarahkan pada 3 area prioritas melalui perbaikan yang berkelanjutan, yaitu Genius Numerasi, Genius Create, dan Digital G7KI. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui keberhasilan program dan perubahan yang terjadi. Refleksi juga diarahkan pada pertanyaan apa yang berhasil, apa yang belum berhasil, mengapa belum berhasil, dan apa yang harus diperbaiki. Hasil evaluasi dan refleksi menjadi dasar untuk menjadi strategi proses perbaikan berkelanjutan. Pada akhirnya, transformasi bukan tentang seberapa banyak teknologi yang dimiliki sekolah, tetapi seberapa besar teknologi dan inovasi mampu mengubah pengalaman belajar murid dan budaya kerja seluruh warga sekolah. Terima kasih. Transbud Tekno, transformasi budaya melalui teknologi dan inovasi sangat membantu saya sebagai guru di Mekarjaya 9 dan siswa untuk membuat pembelajaran yang lebih seru, kreatif, inovatif. Pembelajaran selalu berpusat pada siswa. Transbud Tekno keren.